Lu pasti pernah kan lagi ngobrol sama seseorang yang awalnya tuh seru banget gitu kan lagi ngobrol nih. Dan tiba-tiba ya gitu jadi ngeblank dan tiba-tiba lu masing-masing pada ngecek HP sendiri dan ngarep bahwa ada notifikasi penting. Padahal kan ya kita bingung aja mau ngobrol apa. Tiba-tiba so cool dan so jaim banget ya gak? Ngobrol tuh kayaknya kelihatan seperti sepele banget ya, padahal kan ngobrol itu ada seninya. Banyak banget orang yang mikir bahwa kalau kita mau jadi pembicara yang hebat, yang penting banyak ngomong aja. Tapi yang paling sering banget orang lupain mengenai ngobrol, itu bukan cuma masalah ngomongnya, tapi masalah mendengarkan. Biar ngobrol lancar, kita juga gak harus mengandalkan apa yang ada di kepala kita pada saat ngobrol itu. Coba aja bayangin kalau yang kita tahu itu cuma hanya sekadar apa yang kita lakukan sehari-harinya. Kan itu boring banget, obrolannya pun jadi cepet habis ya kan. Dan karena itu, solusi yang paling ampuh adalah banyakin mendengarkan. Lu dengerin orang yang lagi ngomong. Iya bener, lu harus mendengarkan orang yang lagi berbicara, yang lagi ngomong. Itu lebih banyak daripada lu ngomong gak jelas yang cuman mungkin ya hanya banyak ngomong doang, padahal ya gak nyambung. Ini tuh semacam kayak rahasia tersembunyi dan banyak banget orang tuh gak sadar mengenai hal ini. Nah, salah satu cara yang paling gampang untuk banyak mendengarkan adalah dengan podcast. Pernah gak sih lu dengerin podcast? Hah? Serius? Lu pernah kan dengerin podcast? Itu menurut gua salah satu cara terbaik dan yang paling ampuh dalam menambah wawasan tanpa harus lu duduk diam di sofa gitu kan seperti orang intelek dan membaca buku. Dan itu kita bisa dengerin podcast di mana aja. Lu bisa sambil nyetir atau mungkin lu bisa sambil beresin rumah atau mungkin lu sambil kerja atau apapun itulah. Ada begitu banyak banget topik seru yang lo bisa pelajari dalam podcast itu. Mulai dari hal-hal yang ringan, kayak lifestyle, hobi, atau mungkin sampai ke pembahasan yang berat, yang filosofi gitu. Yang lebih penting dari podcast itu bisa bikin lo terbiasa mendengarkan sesuatu yang percakapannya itu sangat panjang. Sehingga lo bisa punya banyak referensi dan bisa lo bawa ke obrolan sehari-hari. Simpel kan? Terus selain podcast ada juga monolog. Saya pernah denger kan, TED Talks. Nah, itu contoh bagus loh buat lo pelajari bahwa ternyata seseorang itu bisa ngomong sendiri atau bicara sendiri, tapi tetap menarik gitu. Terus lewat monolog juga kita bisa belajar bagaimana cara kita mengungkapkan sebuah ide-ide kita gitu kan. Entah mungkin ide kecil atau ide besar dalam sebuah kemasan yang menarik dan engaging buat para audiens. Dan dari monolog ini juga lo bisa menangkap berbagai macam ide. Dan dari ide tersebut, itu bisa jadi bahan obrolan buat lo diskusi dengan partner lo. Jadi kalau misalnya lo lagi ngobrol gitu kan dan butuh obrolan itu sesuatu yang lebih menarik, lo tinggal ngomong aja, lo udah pernah nonton video ini belum? Atau pernah nonton monolog ini belum? Dan katanya ini tuh begini loh, begini loh, begini loh. Nah gitu kan. Dan itu bisa jadi bikin obrolan lo jadi lebih hidup. Dan kalau misalnya dia nggak tahu ya lo terangin aja, nanti akan ada feedback dari dia. Dan terakhir tentu aja buku. Banyak banget kan orang yang bilang, gua mah gak suka baca buku, males. Padahal dalam baca buku itu kan bisa menambah referensi kita buat ngobrol. Dan lo juga gak usah mulai dari buku yang terlalu berat banget. Mulai aja dari buku yang mungkin cerita yang ringan gitu kan, atau mungkin topik-topik yang lo suka. Dan dari baca buku juga lo gak cuma menambah wawasan, tapi menambah juga kosakata dalam percakapan lo. Dan itu penting buat ngobrol. Jadi kalau misalnya lo lagi ngobrol sama seseorang dan orang itu lagi suka dalam sebuah topik tertentu, ya lo juga bisa masuk dalam obrolan itu. Intinya, kalau lo mau bisa ngobrol tahan lama dan gak bisa kehabisan topik, ya lo jangan cuma hanya bisa banyak ngomong, tapi juga lo harus bisa mendengarkan orang lain, lebih banyak mendengarkan. Bisa lewat apapun lah, sekarang kan udah ada banyak podcast-podcast di YouTube, atau mungkin ada monolog, atau mungkin namanya vlog gitu ya di YouTube maupun di TikTok, di Instagram itu banyak banget. Dan yang terakhir adalah baca buku ya. Ini penting banget cuy. Baca buku, mau lu buku yang cetak atau mungkin digital, lu baca aja. Dan itu bisa memperkaya isi kepala lu dengan ide dan gagasan baru. Percaya deh, lu bisa kok jadi orang yang asik banget buat diajak ngobrol. Karena gue juga dulu sama kok, kayak lu bingung mau ngobrol apa. Dan sekitar setelah gue latihan, akhirnya gue bisa kok ngobrol panjang sama orang lain. Bahkan ketika gue datang ke sebuah tempat gitu kan sama warung ibu-ibu, gue ngobrol di sana betah sampai 2 jam. Gila gak tuh? Gue dengerin apa yang dia obrolkan atau mungkin apa yang dia curhatkan dan gue ya feedback kembali gitu kan. Nah intinya kita harus jadi pendengar yang baik juga. Coba aja mulai sekarang, mulai dari satu podcast sehari, satu video monolog sehari, atau mungkin satu atau beberapa halaman dalam buku sehari gitu kan. Dan lu sendiri bakal kaget gitu kan, ada begitu banyak topik obrolan yang bisa lu angkat dalam obrolan sehari-hari. Dan yang paling penting, no more awkward silence. Gak ada lagi rasa canggung ketika lu berbicara, dan gak ada lagi lu pegangin HP, scroll-scroll gak jelas padahal gak ada notif yang penting.
Jadi mulai dengerin lebih banyak, ngobrol lebih lama, dan jangan ragu untuk jadi orang yang lebih asik untuk diajak ngobrol. Oke, gitu aja ya. See you obrolan selanjutnya.